ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nungguin ya. Halo, perkenalkan saya April. Hai, perkenalkan nama saya Amanda. Hai, perkenalkan nama saya Timmy. Apa sih materi yang akan kita bahas? Apa tuh? Mana gua tahu. Manajemen dan organisasi yang efektif merupakan elemen kunci untuk menjamin keberlangsungan hidup dan keberhasilan perusahaan di era globalisasi dan persaingan yang ketat. Manajemen mencakup berbagai fungsi seperti perencanaan, keorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Organisasi ini sebagai struktur yang memfasilitasi koordinasi sumber daya manusia dan material. Fungsi-fungsi ini tidak hanya penting dalam operasional sehari-hari, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis yang menentukan arah perusahaan. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang fungsi manajemen dan bagaimana organisasi disusun merupakan faktor kunci dalam mencapai keberhasilan perusahaan. Ini dikemukakan oleh Robbins & Coulter tahun 2018. Dalam menghadapi perubahan cepat di dunia bisnis seperti perubahan teknologi, pergeseran perilaku konsumen, dan kompetisi global, perusahaan dituntut untuk lebih fleksibel dan efektif dalam mengelola sumber daya mereka. Fungsi manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian memberikan kerangka kerja untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja organisasi. Peran ini menjadi semakin penting karena perusahaan harus mampu merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan tepat. Ini dikemukakan oleh DAF tahun 2021. Struktur organisasi yang baik mendukung fungsi-fungsi manajemen ini dengan menyediakan kerangka kerja yang memfasilitasi aliran informasi dan pengembalian keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sedangkan struktur yang buruk dapat menyebabkan kesalahan dalam koordinasi, ketidakjelasan peran, serta konflik internal yang semuanya menghambat kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk secara terus-menerus mengevaluasi dan memperbaiki struktur dan proses manajemen agar tetap relevan dan kompetitif. Ini dikemukakan oleh Jones & George tahun 2020. Ada yang tahu nggak sih apa saja proses manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan atau yang kita sebut adalah planning. Proses menetapkan tujuan dan merencanakan cara untuk mencapainya. Melibatkan analisis situasi saat ini, menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang, serta merumuskan strategi untuk mencapainya. Yang kedua ada perorganisasian atau yang kita sebut organizing. Menentukan struktur organisasi, membagi tugas, dan menetapkan hubungan antara berbagai bagian organisasi. Proses mengatur sumber daya dan kegiatan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, yang ketiga ada pengarahan atau yang kita sebut leading. Proses memimpin dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan, melibatkan komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemberian arahan yang jelas kepada karyawan. Nah, yang keempat ada pengendalian atau controlling. Proses memantau kinerja dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan, melibatkan penetapan standar kinerja, pengukuran hasil, dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan. Nah, yang kelima ada koordinasi atau coordinating. Proses mengintegrasikan aktivitas dari berbagai bagian organisasi untuk memastikan keselarasan dalam pencapaian tujuan. Contoh, dalam sebuah proyek besar, manajer harus memastikan bahwa departemen pemasaran, produksi, dan keuangan bekerja sama dengan baik untuk mencapai deadline.
Ada yang tahu nggak sih apa fungsi manajemen yang terakhir? Apa itu, Kak? Apa ya? Yang terakhir atau yang keenam ada pengambilan keputusan. Proses memilih alternatif tindakan terbaik untuk menyelesaikan masalah atau mencapai tujuan. Contoh, seorang manajer harus menganalisis data penjualan dan tren pasar untuk menentukan apakah perusahaan harus meluncurkan produk baru atau tidak. Nah, setelah itu kita simak video selanjutnya. Dadah! Nah, selanjutnya yaitu organisasi perusahaan. Organisasi perusahaan adalah kerangka kerja di mana fungsi-fungsi manajemen dilakukan. Struktur organisasi perusahaan menentukan bagaimana tugas-tugas dibagi, koordinasikan, dan diawasi. Beberapa aspek penting dalam organisasi perusahaan meliputi struktur organisasi, mengacu pada cara perusahaan mengatur tim dan departemen untuk mencapai efisiensi. Struktur bisa berbentuk fungsional, divisional, matriks, atau jaringan, tergantung pada ukuran dan jenis perusahaan. Nah, yang kedua, ada budaya organisasi. Merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan norma yang ada dalam organisasi. Budaya yang kuat dapat meningkatkan motivasi dan kinerja karyawan. Komunikasi organisasi. Proses pertukaran informasi di antara anggota organisasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk koordinasi dan kolaborasi yang baik. Pendelegasian wewenang. Proses menyerahkan tanggung jawab dan wewenang kepada bawahan. Pendelegasian membantu dalam mempercepat proses pengambilan keputusan dan meningkatkan efisiensi. Tipe struktur organisasi dibagi menjadi struktur fungsional. Mengelompokkan karyawan berdasarkan fungsi seperti pemasaran, keuangan, dan produksi. Contoh, perusahaan teknologi yang memiliki tim terpisah untuk pengembangan perangkat lunak, pemasaran, dan layanan pelanggan. Struktur divisional mengelompokkan berdasarkan produk, pasar, atau wilayah. Contoh, perusahaan multinasional yang memiliki divisi terpisah untuk masing-masing negara atau wilayah. Struktur matriks, kombinasi antara struktur fungsional dan divisional. Contoh, tim proyek yang terdiri dari anggota dari berbagai departemen untuk mengerjakan proyek tertentu. Struktur jaringan, mengutamakan kolaborasi antara perusahaan dan mitra eksternal. manajemen sumber daya manusia. Menangani rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan pemeliharaan hubungan kerja yang baik. Contoh, program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan karyawan agar lebih siap menghadapi perubahan industri. Manajemen inovasi. Proses merancang dan menerapkan perubahan yang meningkatkan efisiensi dan daya saing. Contoh, perusahaan yang menerapkan teknologi baru dalam proses produksi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk. Pengelolaan risiko. Proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Contoh, perusahaan yang melakukan analisis risiko untuk menentukan potensi masalah dalam rantai pasokan dan mengembangkan rencana kontingensi. Contoh penerapan. Contoh perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi seperti Google menggunakan struktur matriks, di mana karyawan berkolaborasi dalam proyek-proyek lintas fungsional. Manajer proyek dapat memilih anggota tim dari berbagai departemen seperti teknik, pemasaran, dan desain untuk mencapai tujuan proyek secara efisien. Contoh perusahaan manufaktur. Sebuah perusahaan manufaktur mungkin memiliki struktur fungsional di mana ada departemen yang khusus menangani produksi, pengendalian kualitas, dan distribusi. Manajemen di sini akan fokus pada pengendalian kualitas untuk memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Lewatnya Bungorasi. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manisnya Bang Dewi. Wah, mahal. Perusahaan adalah organisasi perusahaan adalah emang gitu. Kabar ya. Pembalian yang bertujuan untuk mencapai pengendalian ini sebagai struktur yang meningkatkan produktivitas.
Ah, gue nya nggak itu. Di sini doang. Iya. Pulangnya Tadi udah bagian gua harusnya mau pulang. sampai jam 5 subuh juga belum kelar ini mah. Fungsi-fungsi ini gak usah di-cut-cut lah. Ntar Bang DB aja yang cut. Dalam menghadapi perubahan cepat di dunia bisnis, ini diperbesar bisa nggak sih, Andri? Nah, gini dong dari tadi. Padahal nggak sengaja dah kayak gitu. Iya, iya tadi nggak sengaja. Dukung fungsi-fungsi manajemen ini. Jangan diketawain, jangan diketawain. Gue grogi. Ah, jangan dilihatin gitu-gitu banget dong. Dalam koordinasi ketidakjelasan peran. Yang ketawa ya. Struktur organisasi perusahaan. Iya ya. Hai guys, jadi kita akan menentukan apa sih? Yang ketiga, Dibaca nggak ini ya? enggak. Oh enggak. Enggak kan? Lah, Enggak tadi kan aku 18. Gimana tadi lupa? Jalan Pulau Bali. Coba 1, 2, 3. dulu lah, sampai kita bilang cakep gitu. Yaudah gue yang bilang, kalian bilang cakep ya. Iya. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Lewatnya Bungurasi. cakep juga dong. Cakep juga. Ntar habis cakep baru sekian presentasi dari kami. Cakep. Tuh. Tuh. Cakep. Bentar, cakep. Ya boleh. Dua kali. 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Sakit. Gak usah jinjit. Tuh, 2, 3. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cakep. Lewatnya Bungurasi. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua mahal.